Hai, bertemu lagi dengan saya Husin Wijaya. Kali ini saya akan meneruskan seri 100 model sukses dari orang-orang sukses di seluruh dunia. Bagaimana mereka menata diri, bagaimana mereka mengelola bisnis, dan bagaimana mereka menerapkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan untuk mencapai kesuksesan. Dan saya ada di Instagram dengan akun Husinw, HUSINW. Monggo silakan jika Anda ingin add saya di Instagram atau di Facebook group dengan nama Psikologi Generasi Sukses. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Husin Wijaya. Saya success scientist, managing partner dari Warhol Interactive Agency, sebuah digital marketing agency yang ada di Jakarta. Jadi kan sekalian, saya ingin membahas seri yang berikutnya berkaitan dengan satu teknik hard selling ya yang saya ingin jelaskan kepada rekan-rekan, tetapi ini bukan hard selling yang seperti benar-benar hard selling ya, tetapi ini lebih kepada hard skill sebenarnya yang saya ingin sharingkan kepada rekan-rekan. Judulnya adalah make a pitch. Jadi bagaimana membuat satu uh, bentuk presentasi yang menarik sebenarnya agar rekan-rekan bisa berjualan. Ya, jadi seni daripada berjualan salah satunya adalah membuat presentasi. Jadi ini adalah satu hard skill yang penting yang Anda rekan-rekan perlu kuasai. Jadi bagi orang-orang sukses, ketika mereka membuat satu pitching seperti itu, mereka mengharapkan adanya persiapan. Jadi persiapan ini sangat penting sekali di dalam membuat satu pitch gitu ya. Jadi ini satu konsep presentasi yang menarik. Pertama adalah berkaitan dengan persiapan, itu berkaitan dengan research your market ya. Jadi bagaimana kita melakukan riset terhadap pasar kita. Kenapa perlu melakukan riset terhadap pasar kita setiap saat kita membuat presentasi kita atau ketika kita bertemu dengan klien? Karena kita perlu tahu sebenarnya apakah segmen yang kita garap ini masih relevan? Apakah produk dan jasa kita ini masih cocok dengan segmen tersebut? Jadi kita perlu tahu ketika kita ingin membidik ya sebuah segmen atau beberapa segmen, kita harus tahu kebutuhan dan keinginan mereka, bahkan juga anxiety desire mereka. Yang berikutnya adalah think price ya, bagaimana kita memikirkan tentang harga. Kalau kita perhatikan hari ini, harga itu sebenarnya tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah, tetapi lebih kepada harga itu relevan nggak dengan segmen tersebut. Jadi harga itu relevan tidak dengan target Anda ini. Jadi kalau dia relevan, maka dia tidak akan mengatakan itu murah atau mahal, tetapi dia mengatakan itu kompetitif. Jadi kan sekalian, harga tidak berarti harus murah. Ya, harga tidak berarti harus mahal. Tetapi harga yang penting adalah relevan dengan segmen target Anda. Kemudian yang ketiga, know your competitors ya. Jadi harus tahu tentang competitors Anda. Kompetitor ini adalah salah satu ekosistem yang sangat penting buat diri kita. Oleh karena apa? Karena tanpa kompetitor kita tidak bisa lebih kreatif. Tanpa kompetitor kita tidak bisa lebih semangat. Tanpa kompetitor kita tidak bisa kemudian lebih maju lagi. Jadi kan sekalian, semangat kita berbisnis, bekerja, oleh karena ada kompetitor. Jadi kita harus tahu pergerakan kompetitor kita. Kita harus tahu kompetitor yang direct atau yang indirect. Kita harus tahu yang benar-benar langsung head to head dengan kita dan mana yang sebenarnya secara diam-diam ya, indirect ya, berusaha untuk kemudian menguasai target market kita. Jadi kan sekalian, Anda harus siap-siap untuk memahami tentang kompetitor Anda. Kemudian yang berikutnya adalah think flexibility. Anda harus berpikir secara fleksibel. Oleh karena berpikir secara fleksibel adalah satu teknik yang kita sebut dengan adaptasi yang penting di dalam melihat landscape bisnis yang berubah-berubah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sebagai orang sales atau sebagai orang strategi, maka Anda harus benar-benar memikirkan kondisi sebenarnya, kondisi. Oleh karena kondisi-kondisi ini berubah-berubah, jadi perimeter kemudian berkaitan dengan parameter semuanya berubah, sehingga kita perlu tahu apa yang harus kita kerjakan dan kemudian ini harus punya mentalitas fleksibel itu. Yang berikutnya adalah kita harus mempersiapkan diri juga di dalam cara pendekatan yang tepat. Ya, jadi ini teknik yang kedua. How we approach ya on the right way. Jadi benar-benar in the right way. Jadi benar-benar tepat begitu ya. Jadi ini adalah
bagian yang sangat penting sekali. Jadi pendekatan yang tepat itu adalah berkaitan dengan value. Jadi Anda harus tahu value Anda itu seperti apa. Apakah itu track record ya, Anda pernah punya latar belakang yang sangat sukses barangkali, atau Anda punya sesuatu yang unik untuk di offering kepada mereka. Apa sentral daripada pitching Anda ini, sentral daripada presentasi Anda ini. Kemudian yang berikutnya adalah embrace salesmanship. Jadi Anda harus belajar teknik-teknik sales. Anda harus belajar bagaimana prospecting, bagaimana kemudian closing the sales, presentasi, bagaimana Anda after sales dan seterusnya. Anda harus belajar untuk meningkatkan diri ya. Gunakanlah teknik-teknik sales yang cocok dengan industrimu. Ada industri B2B, ada B2C. Anda harus gunakan teknik-teknik yang cocok dengan target market Anda. Kemudian yang berikutnya adalah di era pandemi seperti ini, kesukaran kita adalah ketika kita berbicara dengan layar. Oleh karena klien-klien kita sekarang berada di layar kan, menggunakan Zoom, Microsoft Teams, Google Meet. Maka Anda harus keep your body language calm and confident. Anda harus terlihat tenang dan kemudian percaya diri di dalam konteks presentasi ini. Oleh karena persiapan yang matang akan membuat Anda menjadi lebih tenang, membuat Anda menjadi lebih confidence ya. Kemudian yang berikutnya ada look people in the eye. Jadi Anda harus lihat ya orang itu mata dengan mata. Maksudnya adalah penggambaran daripada confidence itu, ya kan? Jadi Anda dilihat sebagai orang yang yakin, percaya, Anda punya solusi, Anda punya jalan keluar untuk perusahaan tersebut. Be willing to learn, harus berani belajar, berani menerima yang baru-baru. Itu adalah salah satu ciri daripada right approach. Kenapa? Karena pendekatan manusia berubah-berubah. Kita tahu bahwa pada saat ini perilaku konsumen juga berubah oleh karena pandemi. Sehingga Anda harus belajar lagi. Becoming comfortable with negotiations. Anda harus punya kenyamanan di dalam negosiasi. Oleh karena negosiasi adalah salah satu teknik yang paling utama untuk closing. Jadi Anda harus belajar untuk nyaman dengan negosiasi. Baik negosiasi yang ketat maupun negosiasi yang jangka panjang. Yang sifatnya itu memakan waktu Anda. Anda harus punya endurance itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagian ketiga daripada konteks art of selling, how to make a pitch adalah structure your pitch well. Jadi harus membuat struktur pitching yang bagus. Pertama adalah berdasarkan penelitian dari IBM, gitu ya. Opening presentation atau open pitch harus dimulai dari konklusi, harus dimulai dari satu kesimpulan. Saya seringkali ditanya sama rekan-rekan di dalam ruang kelas, kalau kita presentasi belum apa-apa sudah jelasin tentang summary, kesimpulan, buat apa rekan-rekan kemudian mendengarkan presentasimu selanjutnya? Mereka sudah mendengarkan kesimpulan. Nah, saya mengatakan bahwa ini seperti konsep yang saya sebut dengan memorable. Bagaimanapun juga rekan sekalian, orang mengundang kita untuk presentasi tidak mengharapkan kamu bicara panjang lebar. Mereka tidak berharap kamu berjam-jam dengan mereka. Karena waktu hari ini adalah benar-benar ya penting banget ya, jadi priceless. Sehingga akhirnya mereka berharap rekan-rekan secara cepat tepat gitu ya, dan kemudian kasih daging gitu ya di dalam presentasi itu. Sehingga ini sangat penting sekali. Jadi konsep di dalam presentasi keep it simple but memorable itu menjadi bagian yang penting sekali di dalam konklusi tersebut. Jadi ketika Anda menjelaskan tentang summary atau konklusi di awal presentasi Anda, gunakanlah konsep keep it simple but memorable. Jadi keep it simple and memorable adalah bagian yang mendeskripsikan tentang kesimpulan yang menarik itu. Rekan sekalian, atensi manusia hari ini di tengah-tengah digital makin lama makin turun. Oleh karena apa? Begitu banyak hal yang mereka harus lihat dan harus mereka ingat. Jadi rekan sekalian, Anda harus mendeskripsikan benefit dan cost seperti terlihat cost-nya lebih rendah daripada benefit-nya. Benefit harus terlihat lebih tinggi melambung ketimbang cost-nya. Walaupun cost ini tidak saya katakan murah, kita tidak mau main-main murah-murahan. Tetapi kita juga tidak mau murahan, toh gitu ya. Jadi kita tidak mau terkesan murahan, kita ingin terlihat bagus. Benefit harus ditingkatkan, persepsi terhadap cost harus diturunkan. Jadi yang berikutnya adalah terakhir adalah be specific ya about your unit. Jadi apa yang Anda inginkan dari orang itu?
Apa yang kamu inginkan dia bertindak? Apa yang kamu inginkan dia mengambil keputusan? Jadi rekan sekalian, ini sesuatu yang sangat penting sekali di dalam konsep pitching, gitu ya. Jadi rekan sekalian, tips saya untuk rekan-rekan sekalian di dalam penelitian saya berkaitan dengan orang-orang sukses di dalam melakukan pitching. Pertama adalah persiapan. Anda harus mempersiapkan diri baik-baik. Research tentang pasar Anda, target Anda, kompetitor Anda, harga Anda. Kemudian yang berikutnya adalah gunakan pendekatan-pendekatan yang lebih tepat, gitu ya. Kalau Anda seorang sales B2B, gunakanlah teknik-teknik sales B2B. Kalau Anda sales B2C, maka gunakanlah teknik-teknik sales B2C. Dan harus tahu apa yang kamu akan bawa, value apa yang kamu akan berikan kepada si konsumen tersebut. Kemudian yang terakhir adalah structure your pitch well. Presentasi Anda harus distrukturkan dengan baik. Dimulai dari konklusi, dimulai dari konklusi yang memorable, konklusi yang simple, kemudian mendeskripsikan benefit dan cost. Dan persepsi terhadap benefit harus lebih tinggi daripada persepsi terhadap cost. Dan kemudian spesifik asking, ya, apa yang kamu butuhkan dari mereka. Jadi Anda harus spesifik menanyakan, minta apa yang kamu ingin minta dari orang tersebut. Rekan sekalian, dengan demikian semoga apa yang saya paparkan ini membantu rekan-rekan untuk menjadi lebih sukses di dalam jualan, dan nantikan seri 100 model sukses lainnya. Jikalau Anda ingin melihatnya secara lengkap, Anda bisa berkunjung ke Instagram saya. Di situ ada Instagram TV yang saya buat dari awal sampai akhir, dari seri pertama sampai seri ke-10, semuanya ada di sana. Silakan Anda lihat, dan semuanya gratis saya berikan. Dan jangan lupa, saya juga ada book club yang akan saya luncurkan tanggal 7 Agustus 2021 jam 9.30. Rekan-rekan silakan jika Anda ingin mendapat informasi cara bergabung terhadap book club ini. Satu book club yang unik, oleh karena saya akan menceritakan, menjelaskan buku-buku terbaru di bidang manajemen dan leadership dan bisnis, baik digital maupun non-digital. Semuanya saya akan jelaskan di dalam book club ini dengan teknik training, ya, dengan cara pendekatan training, sehingga rekan sekalian Anda bisa membawa pulang konsep, aplikasi dan tools yang bermanfaat untuk Anda semua. Buku-buku yang saya sajikan semuanya terbitan 2021, jadi fresh from the oven. Semoga membantu rekan-rekan untuk mendapatkan banyak ide di dalam bisnis maupun pekerjaan Anda. Sukses untuk Anda semua. Salam sejahtera. Bye-bye.